Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat ya teman-teman. Pada hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian mengenai CSS di dalam HTML. Seperti biasa teman-teman, yang belum subscribe ditunggu ya. Yang sudah subscribe terima kasih untuk partisipasinya. Dan jangan lupa ya untuk like dan bel notifikasinya. Oke, kita langsung aja teman-teman, tanpa panjang lebar kita buka dulu notepadnya dan browsernya. Oke, sebelum lanjut kepada prakteknya, saya akan menjelaskan teori sedikit ya teman-teman. Apa itu CSS? CSS adalah Cascading Style Sheet yang digunakan untuk memformat tata letak di halaman web. Dengan CSS Anda dapat mengontrol warna, font, ukuran teks, jarak antar elemen, bagaimana elemen diposisikan dan ditata, gambar latar belakang atau warna latar apa yang akan digunakan, tampilan yang berbeda untuk perangkat dan ukuran layar yang berbeda, dan banyak lagi teman-teman. CSS ini dapat ditambahkan ke dokumen HTML dengan 3 cara. Yang pertama, inline, yaitu dengan menggunakan style atribut di dalam elemen HTML. Yang kedua, internal dengan menggunakan style elemen di head bagian. Oke, yang ketiga yaitu eksternal dengan menggunakan link elemen untuk menautkan ke file CSS eksternal. Namun cara paling umum untuk menambahkan CSS adalah dengan menyimpan gaya di file CSS eksternal. Namun dalam tutorial ini kita akan menggunakan gaya inline dan internal karena ini lebih mudah didemonstrasikan dan lebih mudah bagi Anda untuk mencobanya sendiri di rumah teman-teman. Oke, kita tanpa panjang lebar kita mulai aja. Yang pertama itu CSS internal. Jadi CSS internal ini digunakan untuk menentukan gaya untuk satu halaman di HTML. Oke, kita mulai teman-teman, kita buat dulu seperti biasa idoc type-nya HTML, terus kita kasih head-nya, head, style, body, buka kurung, background, color, powder, blue, titik koma, tutup kurung, H1, color, blue, tutup kurung, P, color, titik 2, red, titik koma, tutup kurung. Lalu kita tutup yang stylenya slash style, tutup kurung, slash head, tutup kurung, plus HTML nya udah. Lalu kita save ya teman-teman untuk melihat hasilnya. Jadi di sini body ini akan kita kasih warna dengan color background powder blue. Untuk header yang pertama, header level pertama, kita kasih warna biru dan paragrafnya kita kasih warna merah. Oke, mau kita coba kita jalankan ya teman-teman. Kita save dulu, kita refresh. Ini namanya CSS HTML. Kita refresh di sini. Nah ini kelihatan teman-teman, udah kelihatan tulisannya ya. Oh berarti ada yang salah nih teman-teman. Kita cek powder blue, H1 color blue, P1 oke red. Oh ini belum ditambahin tulisannya teman-teman ya. Bentar ya, style body, ini kan body H1 B style slash head. Oke, kita kasih isinya teman-teman. H1 ini contoh header slash H P
Ini contoh paragraf. Body slash body, ini kita kasih body juga, body. Oke, kita save, kita refresh, kita save dulu, kita refresh. Nah ini di channel, ini header, ini contoh paragraf, tapi biar kelihatan jelas kita kasih, oh ini ya kurang tutup dan terusan nggak berubah. Kita refresh. Nah ini dia contohnya teman-teman, kelihatan nggak? Oke ya, kelihatan ya. Sekarang kita lanjut dengan CSS eksternal. CSS eksternal adalah lembar gaya eksternal yang digunakan untuk menentukan gaya untuk banyak halaman HTML. Untuk menentukan atau menggunakan lembar gaya eksternal ini, tambahkan tautan ke lembar gaya tersebut di head bagian setiap HTML teman-teman. Oke, kita langsung coba aja teman-teman di sini contohnya. Kita bikin ya, ini kita hapus dulu aja. Bentar ya. Slash head. Nah, di sini kita tambahin deh. Link rel sama dengan style sheet tutup kurung href sama dengan style titik CSS tutup kurung. Oke, terus linknya udah, kita body udah. Oke, kita coba ya, ini kita hapus aja body, ini background nggak usah ya, kita hapus. Contohnya stylenya nggak usah. Oke, kita save, kita refresh. Nah ini dia contohnya teman-teman. Ini contoh link rel style sheet href stylesnya kurang nih tanda petiknya teman-teman. Kita refresh di link rel style sheet href style titik CSS style sheet body, ini paragraf. Oke, kita tes ya teman-teman. This is paragraph href titik ya. Ini contoh header, ini contoh kenapa belum berubah teman-teman. Kita cek dulu ya sebentar. Oh sebentar ya, CSS nya kita tambahkan sebentar nih. Jadi saya lupa tambahkan CSS nya teman-teman. Kita bikin dulu CSS nya, file, save as, styles titik CSS. Kita save dulu ya teman-teman ya, belum di save tadi CSS nya. Oke, kita coba refresh. Nah ini dia. Jadi sebelumnya kita buat CSS nya dulu teman-teman. Adapun sintak CSS nya ada sebagai berikut nih teman-teman. Body, background color order blue, A1 color blue, P color red. Kalau yang internal tadi beda teman-teman. Kalau yang internal kita buat contohnya seperti ini teman-teman ya, yang apa, internal. Nah tadi ini contoh adalah eksternal teman-teman. Kalau yang tadi internal kita buatnya seperti ini contohnya nih. Kita baruin aja ya, kita buka notepad lagi biar kelihatan perbedaannya. Nah ini yang tadi kita buat secara internal. Jadi CSS nya di dalam
HTML. Kalau ini CSS-nya di luar HTML, kita bikin file tersendiri teman-teman. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang selanjutnya adalah eksternal, internal. Udah, oke, kita lanjut yang warna, font, dan ukuran CSS. Di sini saya akan mendemonstrasikan beberapa properti CSS yang umum digunakan. Di antaranya adalah color, font family, font size. Jadi color ini adalah properti CSS untuk mendefinisikan warna teks yang akan digunakan. Yang kedua, font family, yaitu properti CSS untuk mendefinisikan font yang akan digunakan. Dan yang ketiga adalah font size, adalah properti CSS untuk mendefinisikan ukuran teks yang akan digunakan. Oke, kita coba aja langsung di sini. Karena ini skripnya terlalu panjang, kita copy aja ya teman-teman ya. Ini saya udah buatin sintaksnya, query-nya. Nah, kita copy aja di sini. Nah, di sini kita definisikan nih H1-nya color-nya blue, font family-nya perdana, font size-nya 300. Nah, di sini kalian bisa ngatur nih kondisinya nih. Jadi ukuran-ukuran fontnya apa, jenisnya apa, ukurannya berapa, warnanya apa. Lalu yang paragrafnya kalian definisikan juga nih, pakai warna merah, tulisannya kurin, font size-nya 160. Lalu dicetak nih, kalau H1 dia akan mengambil ke yang ini nih teman-teman. Sedangkan yang P dia akan mengambil ke CSS yang ini teman-teman. Oke, kita save dulu biar lebih jelas, kita execute ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Oke, jelas ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi dengan pembatasan CSS. Jadi border property CSS untuk mendefinisikan batas di sekitar elemen HTML. Jadi contohnya akan saya contohkan ya, kita mengasihkan border di setiap paragraf. Bagaimana caranya memberikan border setiap paragraf? Sama juga stylenya kita tambahkan aja teman-teman. Karena ngetiknya terlalu panjang, saya udah buatkan contohnya, saya udah uji coba juga. Sini teman-teman. Kita save dulu. Nah, jadi saya jelaskan. Jadi paragraf ini dia menggunakan border di mana ukurannya 2 pixel, solid, dan dikasih warna powder blue style. Nah, di sini header dia nggak akan dikasih border, tetapi di paragraf ini teman-teman yang akan dikasihkan border. Oke, kita save dulu, kita execute. Nah, jadi di paragraf ini dikasih border nih teman-teman. Nah, kalau kita mau headernya juga kasih border juga, kalian tinggal tambahkan aja nih H-nya. H1 sama dengan H1 buka kurung, bordernya berapa, warna solid powder blue. Terus terserah ini warnanya terserah kalian sih. Nanti kalian save, lalu kalian eksekusi, maka dia akan dikasihkan border untuk yang headernya teman-teman. Oke, kita lanjut yang padding. Ya, padding adalah properti CSS untuk mendefinisikan spasi antara teks dan batasannya teman-teman. Sebagai contoh juga saya udah buatkan nih untuk padding batasan. Jadi tulisan ini teman-teman nanti kita kasih sela. Jadi batasan paddingnya berapa pixel. Nah, kali ini kan nggak ada batasannya kan, nggak ada pembatasnya, nggak ada spasinya lah. Oke, sebagai contoh nih kita akan buatkan border. Udah bordernya ini pas itu 2 kali pixel, paddingnya kita tambahkan di sini. Padding 30 px. Nah, save, kita coba refresh. Nah, seperti ini tampilan hasilnya teman-teman. Jadi padding itu untuk memberikan spasi di dalam bordernya teman-teman. Oke, terus kita lanjutkan dengan penggunaan margin.
margin di dalam CSS. Jadi margin properti CSS ini untuk mendefinisikan margin spasi di luar perbatasan, teman-teman. Jadi kasih marginnya dia berapa nih supaya jangan terlalu lebar seperti ini nih, teman-teman. Bisa. Oke, kita contohnya nih, kita ganti aja nih, kita kasih margin ya teman-teman, kita ganti padding, terus kita kasih margin 60 px, di save, kita refresh aja. Nah ini di contohnya teman-teman, tadi menggunakan padding digabungkan dengan marginnya teman-teman untuk memberikan batasan, mendefinisikan margin spasi di luar batasan, teman-teman. Oke, untuk sementara itu aja dulu teman-teman pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat membantu kalian semua dalam belajar mengenai HTML. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung dan menonton di channel YouTube saya. Terima kasih.